Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies. It is Sunday. Halo semuanya. Pascal di sini dari Neutrality Studies. Hari ini Minggu, 22 Juni 2025, setidaknya di Jepang. Di Amerika Serikat, masih malam tanggal 21. Presiden AS baru saja mengumumkan bahwa serangan yang telah lama dinantikan terhadap Iran kini telah dilakukan. The New York Times menyoroti ini dengan cara yang juga saya lihat. Ini adalah masuknya AS ke dalam perang melawan Iran. Donald Trump membuat pengumuman besar dan menyebut serangan ini sangat berhasil. Ia mengatakan ada 3 target yang diserang, Fordo, Natanz, dan Isfahan, situs nuklir Iran, di mana Iran memiliki berbagai bagian dari program nuklirnya. Tentu saja yang paling kontroversial adalah Fordo, karena lokasi itu berada jauh di bawah gunung, di dalam bunker. Deep under a mountain in a bunker. Now Donald Trump also Sekarang, Donald Trump juga memberikan pernyataan resmi di halaman Twitter Gedung Putih, di mana ia mengumumkan apa yang ia sebut serangan yang sangat sukses. Kami telah menyelesaikan serangan yang sangat sukses terhadap 3 lokasi nuklir di Iran, termasuk Fordo, Natanz, dan Isfahan. Semua pesawat sekarang berada di luar wilayah udara Iran. Seluruh muatan bom telah dijatuhkan di lokasi utama, Fordo. Semua pesawat dengan selamat dalam perjalanan pulang. Selama mendapat pejuang Amhrisen Spat. Tidak curi depan selain di Didonyu, sore semangan ini. Sekarang rusaknya menkejaman. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini. Pernyataan ini benar-benar aneh. Maksud saya aneh sekali bahwa Donald Trump memulai perang dan mengatakan, inilah awal, sekaranglah saatnya untuk perdamaian. Maksud saya, sekarang setelah kita membom kalian. Dan ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Saya harus menunjukkan hal ini, karena sejauh ini sangat-sangat sulit saat ini untuk menemukan informasi pihak ketiga yang kredibel tentang apa yang baru saja terjadi. Jadi, saat saya di sini, sekarang sekitar 4:40 pagi di Teheran. Dan kami belum melihat foto apapun. Saat ada sesuatu firmatan, angry tats the day yang sebenar terjadi. What was struck and what actually happened, I would guess that from the time. Saya kira, dari garis waktu saat pengumuman ini disampaikan, pengeboman itu pasti terjadi di antara pukul 3 dan 4 pagi waktu setempat di Teheran, di tengah malam, bukan? Setidaknya itulah yang diklaim. Dan memang agak aneh saat ini, di mana kita berada. Jika Anda membuka Tehran Times, beranda yang seharusnya memuat informasi tentang hal ini, yang kita temukan saat ini, sekitar pukul 8 atau 8.30 pagi waktu Teheran, hanya 1% dari Ban Plane, yaitu Organisasi Energi Atom Iran. Izinkan saya membaca ini enggang. Tuatu shenu pinsajen snolti. This one to you, what they are saying at this moment. Following the brutal attacks of the Zionist enemy over Menyusul serangan brutal musuh Zionis dalam beberapa hari terakhir, pada dini hari tadi, situs nuklir negara di Fordo, Natanz, dan Isfahan diserang oleh musuh Iran Islam dalam serangan brutal yang bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Traktat Non-Proliferasi (NPT). Pernyataan tersebut berbunyi, tindakan ini yang bertentangan dengan hukum internasional, sayangnya, dilakukan di bawah bayang-bayang ketidakpedulian dan bahkan dengan kerjasama Badan Energi Atom Internasional. Pernyataan itu menambahkan bahwa musuh Amerika, melalui presiden negara tersebut, telah mengambil tanggung jawab atas serangan terhadap situs-situs yang disebutkan, yang berada di bawah pengawasan terus-menerus Badan Energi Atom Internasional, berdasarkan Perjanjian Pengamanan dan NPT. Masyarakat internasional diharapkan untuk mengecam tindakan tanpa hukum yang didasarkan pada hukum rimba dan mendukung Iran dalam meraih hak-haknya yang sah. Organisasi Energi Atom Iran juga meyakinkan bangsa Iran bahwa meskipun ada konspirasi jahat dari para musuhnya, dengan upaya ribuan ilmuwan dan ahli revolusioner yang termotivasi, mereka tidak akan membiarkan jalur pengembangan industri nasional ini terhenti. Organisasi matangkahlah langkah diperlukan, termasuk tindakan hukum, ke dalam agendanya untuk membelah hak-hak bangsa Iran yang mulia. Itu saja. Itulah yang kami miliki saat ini. That's what we have right now, and I find it very
Dan saya merasa sangat aneh bagaimana pernyataan ini berusaha untuk tidak menunjukkan siapa sebenarnya yang menjatuhkan bom atau siapa yang melakukan serangan, yang menurut saya dikonfirmasi di sini, tetapi tidak benar-benar menyebutkan siapa pelakunya. Oke, Amerika mendukungnya, dan kita tahu itu. Tetapi saat ini, saya mulai sedikit curiga, apakah AS benar-benar menggunakan pembom B-52 atau pesawat terbang sejak awal untuk menyerang instalasi-instalasi ini. Kita mendengar dari sumber lain, sebentar saya lihat di sini, seperti akun Twitter pro-Iran. Akun Twitter ini, Daily Iran Military, mengklaim bahwa laporan koresponden IRNA mengatakan penduduk lokal di sekitar Fordo tidak melaporkan adanya indikasi yang besar. Kondisi di wilayah tersebut tetap tenang dan berjalan seperti biasa. Para ahli resmi diperkirakan akan merilis rincian lebih lanjut seiring berjalannya penyelidikan. Sumber lain, Iran Observer, mengklaim bahwa fasilitas bawah tanah di situs nuklir Fordo tidak mengalami kerusakan. Kerusakan terjadi di atas permukaan tanah. Selain itu, salah satu pembawa berita Iran yang baru-baru ini menjadi sangat terkenal karena harus melarikan diri dari siaran langsung saat stasiun TV-nya di Teheran diserang, menulis di Twitter bahwa media pemerintah Iran mengatakan kerusakan akibat serangan AS di Fordo hanya terbatas pada 2 terowongan, pintu masuk dan keluar. Inti fasilitas tetap tidak tersentuh. Saya tidak tahu harus menanggapi hal ini seperti apa. Maksud saya, aneh bahwa serangan-serangan ini sudah terjadi lebih dari 4 jam yang lalu, dan kita belum melihat foto-foto. Tidak ada indikasi apapun. Sejauh yang saya tahu, pemerintah Iran juga belum mengeluarkan pernyataan lebih lanjut. Kita juga melihat bahwa AS berusaha menggambarkan ini sebagai kemenangan besar melawan kekuatan nuklir, kemampuan nuklir Iran. Dan pernyataan kedua dari Gedung Putih, dengan huruf kapital semua, begitulah kekanak-kanakan pemerintahan ini sekarang, berbunyi, setiap pembalasan dari Iran terhadap Amerika Serikat akan dibalas dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang disaksikan malam ini. Terima kasih, Donald J. Trump, Presiden Amerika Serikat. Dan ini sedang di-retweet oleh seluruh pemerintahannya. Maksud saya, Menteri Pertahanan Pete Hegseth meretweet pernyataan yang persis sama dengan yang Trump unggah di Truth Social. Jadi ya, sejujurnya menurut saya ini terlihat seolah-olah Amerika Serikat ingin terlibat, ingin melakukan sesuatu, dan sedang mencoba menantang Iran untuk membalas. Tapi, ada 2 kemungkinan saat ini, sejauh yang saya lihat. There's 2 things are possible right now, as far as I can see. One is the United States didn't actually use bombers, but only this installation was buried. So the conventional wisdom. Jadi, pandangan umum selama ini adalah bahwa Anda membutuhkan setidaknya beberapa amunisi penembus bunker yang mengenai tepat di tempat yang sama, yang akan sangat sulit dilakukan, bahkan jika Anda berhasil menerbangkan pesawat langsung di atas area tersebut. Jadi, ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Kita tentu saja melihat Trump membuat tontonan dengan mengumumkan betapa hebat, luar biasa, dan sempurnanya hal ini, juga dengan 3 penunggang kuda kiamat di belakangnya, menunjukkan pertunjukan persatuan. Dan Anda tahu, Donald Trump benar-benar berdiri di depan kamera dengan tegak, bukan duduk di mejanya, tetapi melakukan ini dengan segala atributnya, juga merupakan sesuatu yang jarang ia lakukan. Jadi ini jelas merupakan pengumuman yang ingin ia sebarkan seluas mungkin untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat kini telah menyerang Iran. Kita juga sering mendengar pernyataan bahwa sekarang adalah waktunya untuk perdamaian, bukan? Jadi tampaknya dia ingin menanamkan gagasan bahwa Amerika Serikat bisa menyerang Iran, dan kemudian Iran benar-benar akan berhenti menyerang, tidak akan membalas, dan justru akan menginginkan perdamaian. Ini aneh, tapi di satu sisi, Anda harus membayangkan jika orang Iran sekarang benar-benar berkata, baiklah, ini sudah rusak. Maka Amerika Serikat bisa mengklaim bahwa program nuklir Iran sudah dihancurkan, meskipun sebenarnya masih berjalan, meskipun fasilitasnya masih utuh. Jadi pada dasarnya, apapun ini, jelas membuka banyak kemungkinan untuk saling menipu.
Dan pertanyaannya, seperti yang sebenarnya disoroti oleh Glenn Greenwald di sini, apa yang akan dilakukan Iran? Bukan. Here, what will Iran do, right? What Israel wants from the US, Israel gets. Apa yang diinginkan Israel dari AS, Israel pasti mendapatkannya. Sudah seperti itu selama beberapa dekade. Tidak peduli siapa yang terpilih. Itulah yang dikatakan Greenwald. Pertanyaan besar sekarang adalah, apakah Iran akan memenuhi janjinya untuk menyerang banyak pangkalan AS yang rentan di Timur Tengah dan atau aset minyak serta keuangan di wilayah tersebut? Menurut saya, serangan ini mungkin lebih dari sekadar bertujuan untuk benar-benar menyingkirkan situs nuklir tersebut. Ini dimaksudkan untuk memprovokasi Iran agar segera menyerang pangkalan militer AS, sehingga kemudian bisa melakukan serangan balasan bersama dengan Israel. Karena, sekali lagi, saya merasa ini sangat aneh. Gagasan bahwa Trump langsung harus mengumumkan bahwa bahwa pesawat-pesawat itu sedang dalam perjalanan kembali. Jadi, dia sedang berusaha membangun narasi bahwa pesawat pengebom benar-benar berada di atas wilayah udara Iran. Mungkin akan butuh sedikit waktu, tapi jelas ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Kita juga sudah tahu sekarang bahwa basis pendukungnya benar-benar terbelah soal tindakan ini. Marjorie Taylor Greene baru saja mengumumkan di Twitternya bahwa dia sangat menentang semua tindakan ini. Setiap kali Amerika hampir mencapai kejayaan, kita malah terlibat dalam perang asing lagi. Tidak akan ada bom yang jatuh di rakyat Israel jika Netanyahu tidak lebih dulu menjatuhkan bom ke rakyat Iran. Israel adalah negara bersenjata nuklir. Ini bukan pertarungan kita. Perdamaian adalah jawabannya. Selamat Marjorie Taylor Greene. Untuk seorang Republikan sayap kanan garis keras, Anda punya wawasan luar biasa tentang apa yang dibutuhkan saat ini. Tentu saja, baru setengah tahun yang lalu, Donald Trump mengatakan hal yang persis sama. Hal yang sama persis, bukan? Bahwa Amerika Serikat harus menjauh dari perang abadi di Timur Tengah dan dimanapun di dunia. Dan sekarang, dia pada dasarnya memulai perang baru. Ini juga sesuatu yang membuat orang dari kubu kiri dan kanan sangat marah. Simon Ateba melaporkan bahwa Partai Demokrat di Washington sangat marah karena Trump membom Iran tanpa persetujuan Kongres. Keputusan besar, kata mereka, yang membahayakan setiap warga Amerika. Dan itu memang benar. Dan saya perlu mengingatkan lagi bahwa menurut konstitusi AS, tentu saja Kongreslah yang memiliki wewenang untuk menyatakan perang. That is vested with the power of making war, and the administration here again took. Dan pemerintahan di sini sekali lagi mengambil kebebasan untuk tetap melakukannya, sehingga melanggar konstitusi AS. Oleh karena itu, Schumer menurut CNN World menuntut penjelasan setelah Trump memerintahkan serangan-serangan ini. Kongres benar-benar harus bertindak untuk mendapatkan kembali kekuasaan terpenting ini ke tangan mereka. Satu informasi lagi yang bisa kita temukan tentang apa yang sedang terjadi adalah bahwa tampaknya tidak ada radiasi yang terdeteksi di Teluk atau negara-negara Arab setelah serangan-serangan ini, yang menurut saya sekali lagi menunjukkan bahwa apapun yang diserang di 3 lokasi tersebut tampaknya terkubur sangat dalam, sehingga tidak terjadi apa-apa yang signifikan. Tidak ada yang bocor, atau ya, mungkin ini hanya isapan jempol belaka. Mungkin ini adalah sebuah uji coba besar-besaran untuk memancing Iran, atau melakukan aksi bodoh dan kekanak-kanakan seperti "aku tantang kamu", lalu mengklaim kemenangan setelah hampir tidak terjadi apa-apa. Kita juga harus ingat, meskipun Presiden AS mengklaim ini adalah keterlibatan langsung AS, kita tahu bahwa AS sudah terlibat dalam serangan-serangan ini bersama Israel sebelumnya, melalui sistem persenjataan yang digunakan, melalui intelijen yang dibutuhkan, dan nanti juga anti sistem satu rudal. Jadi, Amerika Serikat pada dasarnya sudah menjadi bagian dari seluruh serangan tersebut. Yang berubah sekarang adalah Amerika Serikat mengklaim keterlibatan langsung, yang di sisi lain akan menciptakan tekanan bagi Iran untuk bereaksi. Jangan lupa bahwa serangan balasan yang sedang berlangsung oleh Iran terhadap Israel semuanya disebut True Promise 3. Karena ini adalah ketiga kalinya Iran diserang di wilayahnya sendiri. Rakyatnya terbunuh.
dan Iran kemudian berjanji akan membalas. Iran juga pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Iran mengatakan jika Amerika Serikat terlibat dan secara langsung menyerang beberapa fasilitas kami, maka kami akan membalas Amerika Serikat. Jadi secara logis, berikutnya Iran harus melanjutkan ke True Promise MAT terhadap situs-situs AS. Sekarang, apa yang bisa kita simpulkan dari hal ini? What do we make out of this? One more thing that we can say from past experiences is Satu hal lagi yang bisa kita pelajari dari pengalaman masa lalu adalah bahwa ketika Iran didesak ke pojok, mereka kadang-kadang melakukan serangan balasan yang sengaja dikalibrasi agar tidak menimbulkan kehancuran besar bagi Amerika Serikat. Terutama setelah pembunuhan Jenderal Soleimani, yang saat itu memimpin Garda Revolusi dan berkunjung ke Baghdad. Ketika ia tiba di Baghdad, ia tewas akibat serangan drone dan persenjataan AS. Ketika itu terjadi, pihak Iran juga berjanji akan melakukan pembalasan. Yang mereka lakukan adalah menembakkan rudal ke atau di sekitar pangkalan udara AS di Irak. Tetapi mereka memastikan bahwa rudal-rudal yang ditembakkan itu tidak akan menewaskan siapapun. Jadi mereka bisa mengklaim telah melakukan pembalasan. Sementara di pihak AS sudah sangat dipahami bahwa serangan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberi Iran kesempatan menjaga muka, setidaknya di hadapan rakyatnya sendiri. Lalu Paharit inflict. At least towards their own population and then call it quits, and that's what happened. They called it quits, even though. Dan itulah yang terjadi. Mereka memutuskan untuk berhenti, meskipun jelas bahwa provokasi dari pihak mereka, pembunuhan salah satu jenderal top mereka, tentu saja jauh lebih buruk daripada apa yang mampu mereka timpakan kepada AS. Namun, pada titik tertentu, Iran menjadi pihak yang lebih dewasa yang memahami bahwa jika ingin membalas dengan cara tertentu, Anda juga harus memiliki kemampuan untuk itu. Dan setidaknya pada tahun 2020, ini terjadi pada Januari 2020, jika saya tidak salah ingat. Jika ingin membalas dengan keras, Anda harus memiliki kemampuan untuk itu. Dan tampaknya pada saat itu, dinilai bahwa hal tersebut belum memungkinkan, dan bahwa perang besar-besaran dengan Amerika Serikat akan menjadi bencana bagi bangsa Iran. Catastrophe for the Iranian nation. Now, what it means this time after many rounds of Sekarang, apa artinya kali ini? Setelah banyak sekali eskalasi, jika Iran akan melakukan sesuatu seperti itu lagi, saya tidak tahu. Maksud saya, itu akan tergantung pada tingkat kerusakan di lokasi-lokasi tersebut. Jika laporan saat ini benar, bahwa khususnya Fordow tidak terkena serangan serius, tidak benar-benar hancur, maka saya pikir Iran punya alasan kuat untuk mencoba membatasi respons mereka. Di sisi lain, jika memang rusak parah atau bahkan hancur, maka hal itu juga mungkin benar. Meskipun dalam kasus itu insentif untuk menyebabkan kerusakan pada Amerika Serikat juga cukup tinggi, terutama jika ada korban jiwa dalam serangan-serangan ini. Itu juga sesuatu yang belum kita ketahui. Apakah ada orang yang meninggal atau tidak? We also don't know yet, did people die or not. It seems that at least on the Iranian side, they are very careful. Tampaknya, setidaknya dari pihak Iran, mereka sangat berhati-hati untuk tidak membocorkan bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga siapa yang melancarkan serangan seperti apa. Sekali lagi, bisa jadi ini adalah rudal dan drone yang diluncurkan dari Israel. Dan AS sekarang mencoba memancing Iran ke dalam sesuatu yang lebih besar. Sejauh ini, kita juga belum tahu berapa banyak kemampuan militer AS yang sebenarnya ada di kawasan tersebut. Orang-orang membicarakan tentang 3 kapal induk yang berada di atau dekat Teluk, dan juga tentang pesawat-pesawat yang dikumpulkan di Arab Saudi untuk bersiap-siap. Atau mungkin itu adalah pesawat-pesawat yang digunakan dalam serangan mendadak ini. Masih belum jelas. Yang bisa kita katakan adalah ini jelas merupakan sebuah provokasi. Ini jelas dimaksudkan untuk memberikan sekali lagi, bukan hanya tekanan militer, tetapi juga tekanan politik terhadap Iran. Not just military, but political pressure on Iran, and I just have a feeling that this is. Dan saya pikir, saya merasa saya hanya punya firasat bahwa ada sesuatu yang lebih licik sedang terjadi saat ini di balik layar. Karena cara pengumuman ini dibuat, dan fakta bahwa AS bahkan tidak repot-repot mencoba mengambil foto atau memberi kita petunjuk apapun tentang seberapa sukses serangan mereka. Selain dari kata-kata presiden, selain dari kata-kata seseorang yang telah berulang kali berbohong, dan memastikan bahwa kebohongan adalah bagian dari strategi militer dan diplomatiknya terhadap Iran, kita tidak punya informasi lebih.
Ini sekali lagi seperti taktik seorang pengganggu sejati yang memukul seseorang di wajah, lalu menuntut mereka berdamai denganmu. And then demand that one make peace with you. But this is the kind of understanding, this naive. Tapi inilah jenis pemahaman yang naif dan kekanak-kanakan yang dimiliki Donald Trump dan sebagian besar pemerintahan AS, termasuk para neokonservatif, tentang apa arti sebenarnya dari perdamaian melalui kekuatan. Jika Iran memilih untuk membalas, tetapi bukan terhadap Amerika Serikat, melainkan terhadap Israel, maka itu bisa menjadi misalnya salah satu jalan keluar. Jika Iran berkata, oke, kami menilai bahwa serangan ini dilakukan atas perintah dan komando Israel, dan Amerika Serikat hanya terlibat seperti biasanya, tetapi kami akan membalas terhadap Israel, bukan terhadap pasukan AS. Maka itu akan menghilangkan satu argumen lagi dari pemerintahan AS untuk lebih lanjut menggunakan kemampuan militernya di Iran. Kita tidak tahu apakah mereka peduli, apakah mereka bahkan memperhatikan pada titik ini. Tetapi satu hal yang jelas, Donald Trump sekarang benar-benar telah memecah basis kekuatan politiknya dan mungkin juga memecah para pendukungnya di Capitol Hill. Izinkan saya mengingatkan Anda, jumlah orang yang menuntut pemaksulan Trump kini semakin bertambah. Kim Everson baru saja mengeluarkan tweet yang mengatakan bahwa dia sebelumnya mendukung Trump, tetapi sekarang dia sepenuhnya mendukung pemaksulan. Karena Trump baru saja melanggar janji kampanye terpentingnya, yaitu tidak ada perang baru untuk Amerika Serikat. Dia baru saja membuat ancaman pemaksulan terhadap dirinya menjadi lebih besar. Karena sebelumnya kita pikir hal itu setidaknya harus menunggu sampai pemilu paruh waktu. Jika dia sudah cukup membuat banyak anggota Kongres di Capitol Hill kecewa, hingga benar-benar bergabung dengan Demokrat dalam pemaksulan terhadapnya, dia bisa benar-benar dalam masalah. Dan sekali lagi, banyak dari ini sekarang masih akan bergantung pada apa yang akan dilakukan Iran. Sayangnya, saya tidak bisa memberikan informasi lebih, karena belum ada informasi tambahan yang dirilis. Tetapi kami akan terus memantau dan memberikan pembaruan seiring perkembangan cerita ini. Semoga saja, dan mari kita berdoa agar ini bukan awal dari perang yang lebih besar lagi. Tampaknya, meskipun ini terlihat kontradiktif, namun menurut saya, pada titik ini, situasinya masih bisa diredakan dan justru memberi lebih banyak kendali kepada pihak Iran yang kini bisa meluangkan waktu untuk menilai apa yang terjadi dan bagaimana mereka ingin merespons. Apakah ini akan menjadi janji sungguhan dan akan diarahkan kepada siapa? Kita akan lihat apa yang terjadi. We'll see what happens.